Suamiku membawa selingkuhannya ke kamar kami. Jangan berisik. Kau tidur di kandang anjing saja, bentaknya padaku. Hari berikutnya, suami menyesal dan sujud di kakiku setelah tahu kalau aku adalah. Sebelum kita lanjut, tulis asal kota Anda di komentar supaya silaturahim tetap terjalin. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini untuk mendukung kita supaya bisa terus menyajikan kisah penuh pelajaran hidup seperti ini. Namaku Sari Wulandari. Sudah 3 tahun aku menikah dengan Rendra. 3 tahun yang terasa seperti 2 alam yang berbeda. Tahun pertama adalah surga. Kami tinggal di kontrakan kecil namun penuh tawa, menabung untuk masa depan. Rendra, suamiku, adalah pria manis yang memujaku. Tapi segalanya runtuh ketika diajaknya aku untuk sementara waktu tinggal di rumah ibunya yang luas di kawasan Menteng, dengan dalih menghemat. Sementara, katanya, 3 tahun kemudian, aku masih terjebak di sini. Dan, rumah, itu telah berubah menjadi neraka pribadiku. Semua ini berawal 2 minggu setelah kami pindah. Ibu Lastri, mertuaku, memanggil kelima pembantu yang bekerja di rumah itu ke ruang tamu. Dengan suara datar yang dingin, dia berkata, mulai minggu depan, saya tidak butuh kalian lagi. Kita harus menghemat di masa sulit ini. Sorot matanya, tajam seperti pisau, menyapu wajah watak mereka sebelum akhirnya menancap padaku. Senyum tipis dan penuh arti itu mengirimkan getaran ketakutan pertama ke tulang belakangku. Aku tahu, alasan, menghemat, itu hanyalah kedok. Yang sebenarnya, dia sedang melucuti semua bantuan yang bisa meringankanku, mempersiapkan panggung untuk siksaan yang terencana. Kini, beban rumah seluas 400 meter persegi, 2 lantai, dengan taman belakang dan kandang anjing, sepenuhnya berada di pundakku. Rutinitas harianku dimulai jauh sebelum matahari berpikir untuk terbit. Jam 4 pagi, alarm berdering di kamar kecil tanpa AC di belakang rumah, bekas gudang yang disulap menjadi kamar pengantin baru. Begitu sindir Ibu Lastri. Udara pengap itu langsung menyergap, memaksaku bangun. Jam 4.30, aku sudah harus berada di dapur, memulai api, menyiapkan sarapan sesuai selera masing-masing. Nasi goreng spesial untuk Rendra, bubur ayam untuk Ibu Lastri, dan untukku, biasanya sisa semalam yang sudah mulai berbau. Jangan sia-siakan makanan, Sari. Suara Ibu Lastri menggema dari balik pintu kamarnya setiap kali aku ragu. Pukul 6. Mereka sarapan. Aku membersihkan ruang makan sambil sesekali disoraki, lantainya masih licin. Kamu mau bapakmu jatuh? Padahal Bapak Haryono, ayah mertuaku, hampir tidak pernah bicara kepadaku. Dia hanya mengangguk atau menggeleng, terlihat seperti bayangan di rumahnya sendiri. Selesai mereka berangkat, Rendra ke kantor, Bapak Haryono ke klubnya, penghancuran diri yang sesungguhnya dimulai. Mengepel lantai marmer yang dingin di 2 lantai, satu persatu, dengan kain pel yang harus selalu dalam keadaan bersih. Kalau air pel terlalu keruh, sapu lidi akan mendarat di betisku. Pembantu saja lebih becus, bentak Ibu Lastri. Lalu ada tumpukan cucian setinggi gunung. Pakaian dalam Ibu Lastri yang harus dihandwash, kemeja-kemeja putih Rendra yang tak boleh ada noda, sampai kaos kaki kotor Bapak. Semua dengan tangan, karena mesin cuci sudah rusak, dan tak pernah diperbaiki. Tengah hari, di bawah terik matahari, aku harus merawat kebun anggrek Ibu Lastri dan membersihkan kandang Koko, anjing Pomeranian kesayangannya yang galak. Kadang, aku memandang anjing itu yang tidur di kipas angin, makan daging segar, dan bertanya dalam hati, apakah hidup seekor anjing di rumah ini lebih dihargai daripada hidupku? Malam adalah puncak kesepian. Saat Rendra pulang, aku berharap setitik pelindung. Tapi yang kudapat hanyalah tatapan kosong atau, lebih sering, makian. Masak begini doang. Sar, di kantor aku malu, kayaknya gak pernah dikasih makan yang benar. Atau saat aku menangis karena kelelahan, dia malah membentak, jangan cengeng. Ibu hanya mendidikmu jadi istri yang baik. Dia berubah 180 derajat. Pria yang dulu membelai rambutku, kini tak segan menambah daftar hukuman ibunya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini wajah aslinya yang selama ini tersembunyi, atau apakah pengaruh ibunya seperti racun yang melumpuhkan nuraninya? Aku terjebak. Sungguh-sungguh terjebak. Tidak ada uang sepeser pun di genggamanku. Kartu ATM dan penghasilanku dulu semuanya,
Disimpan, Rendra, untuk kebaikan keluarga. Orang tuaku telah lama meninggal. Satu-satunya keluarga, Pak D yang membesarkanku di desa, sudah sepuh dan jauh di Wonogiri. Menghubunginya pun susah, karena sinyal di kamarku nyaris tak ada, dan telepon selalu diawasi. Terkadang, di kegelapan kamar pengap itu, air mataku mengalir tanpa suara. Aku merenung, sampai kapan aku bisa bertahan? Apa gunanya bertahan jika setiap hari hanya menghancurkan sisa-sisa kemanusiaan yang ada dalam diriku? Dan yang paling mengerikan adalah, apakah Sari yang dulu, gadis periang dan penuh mimpi itu, masih ada di sana, atau sudah mati terkubur di balik tumpukan cucian dan bentakan-bentakan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung, tak terjawab, seperti bau pengap di kamarku. Tapi besok, jam 4 pagi, alarm akan kembali berdering. Dan siklus neraka ini akan berulang, seolah tanpa akhir. Aku hanya bisa terus bergerak, seperti robot yang baterainya hampir habis, sambil memendam satu doa yang semakin samar, bahwa suatu hari nanti, akan ada sesuatu, apapun itu, yang bisa memutus rantai ini. Atau, aku akan benar-benar hancur sebelum itu terjadi. Panas terik hari Sabtu seolah menyiapkan panggung bagi sebuah pertunjukan penghinaan. Ibu Lastri mengadakan arisan keluarga besarnya, acara yang biasanya dihindarinya karena dianggap boros. Kali ini, semuanya dihelat dengan mewah. Aku tahu, ini bukan sekadar arisan. Ini adalah pertunjukan di mana aku akan menjadi badut utamanya. Sari, cepat, ambil semua kue dan minuman ini ke ruang tamu. Jangan sampai tamu-tamu penting kita kehausan. Bentak Ibu Lastri sejak pagi, suaranya melengking penuh semangat sadis. Kerabat berdatangan, perempuan-perempuan dengan tas bermerek dan senyum manis yang langsung menjadi cibir begitu mereka memandangku, yang berlarian dengan nampan penuh gelas. Ibu Lastri, dengan gaun kebayanya yang mahal, menyambut mereka dengan gemulai. "Oh, ini menantuku, Sari," ujarnya suatu kali, menarik lenganku yang sedang membawa teko teh. Suaranya keras, ditujukan kepada semua orang. Dari desa. Masih perlu banyak diajarin tata krama kota. Makanya, saya didik langsung. Biar tahu tugasnya sebagai menantu. Tawa riuh rendah menyambut, kelakarnya. Pipiku terbakar. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan air mata yang sudah menggenang. Lalu, puncak penghinaan itu tiba. "Sari, kamu pakai apa sih? Lembur-lembur gitu," ucap Ibu Lastri tiba-tiba di tengah keramaian. Semua mata tertuju pada celana jeans dan kaos lamaku yang sudah kusam. Aduh, malu-maluin. Tunggu sebentar. Dia masuk ke dalam, dan kembali dengan sepotong pakaian berwarna coklat muda, seragam pembantu yang biasa dipakai karyawan rumah tangga di kompleks ini. "Ini, pakai yang ini. Biar jelas kedudukannya di rumah ini. Sekalian-sekalian saja kamu jadi pelayan tetap hari ini." Dunia seakan berhenti berputar. Nafasku tersangkut. Aku memandang Rendra yang duduk di sofa, mencoba mencari pertolongan di matanya. Dia hanya melihat sekilas, lalu tersenyum kecut pada omongannya, sebelum kembali asyik dengan ponselnya. Pengkhianatan itu terasa lebih perih dari tamparan manapun. Dengan tangan gemetar, di depan 20 pasang mata yang menatap penuh hina, aku mengenakan seragam itu. Kain yang kasar seakan menggaruk setiap inci harga diriku yang tersisa. "Nah, baru cantik," sahut salah satu tante, dan ledakan tawa kembali pecah. Sejak saat itu, perlakuan mereka semakin menjadi. Aku bukan lagi menantu, bukan lagi manusia. Aku adalah benda. Seorang bibi parubaya dengan tatapan sinis melempar tisu bekas makannya ke arahku. "Sari, ambilkan itu. Buang sampahnya." Tisu itu nyaris mengenai wajahku. Di sekelilingku, mereka tertawa terbahak-bahak. Aku memungutnya, pandanganku kosong, jiwa kian mati rasa. Di tengah pesta, bel pintu berbunyi. Rendra yang melonjak menyambutnya. Yang masuk adalah seorang wanita cantik, dengan gaun sederhana namun elegan, dan senyum yang terlalu manis untuk tidak dicurigai. "Ini Alia, teman sekantor," kata Rendra pada semua orang, tapi matanya hanya tertuju pada wanita itu. Ada cahaya di sana, cahaya yang sudah lama hilang setiap kali dia memandangku. Cara tangannya menyentuh punggung Alia untuk membimbingnya masuk, terlalu akrab.
Cara mereka bertukar pandang, cepat dan penuh arti, membuat sesuatu di dalam dadaku mengeras seperti es. Wah, Rendra punya teman kantor secantik ini, serga Ibu Lastri dengan nada yang berbeda sama sekali. Nada ramah, penerimaan. Alia tersipu malu. Halo, Bu. Maaf mengganggu. Ah, tidak mengganggu. Mari. Ibu Lastri menyambutnya seperti tamu kehormatan, sementara aku berdiri di samping meja buffet dengan seragam coklatku, tak terlihat. Sepanjang sore, aku mengamati mereka. Rendra yang jarang tersenyum di rumah, kini tertawa lepas mendengar celoteh Alia. Mereka duduk berdekatan. Sesekali, bisikan mereka disertai gelengan kepala yang penuh pengertian. Setiap kali aku melintas dengan baki kotor, rasa sakit itu menusuk lebih dalam. Bukan hanya sakit karena penghinaan, tapi karena pengkhianatan yang kini hadir dengan wajah yang sangat cantik. Malam itu, setelah semua tamu pergi dan piring-piring kotor menumpuk tinggi di dapur, tugas terakhirku, aku masuk ke kamar gudangku. Kulempar seragam coklat itu ke sudut ruangan, seolah kain itu bisa terbakar dengan sendirinya. Tubuhku lelah, tapi lebih dari itu, jiwaku hancur berkeping-keping. Aku menangis. Tangisan yang sunyi, terseduh-seduh, menahan suara agar tak terdengar. Sudah sejauh ini, tanyaku dalam hati. Apakah aku begitu tidak berharga hingga pantas diperlakukan seperti sampah, di depan semua orang, bahkan oleh suamiku sendiri? Dalam kesendirian yang pekat itu, tiba-tiba bayangan Pak D muncul. Wajahnya yang teduh, keriput di sudut matanya yang selalu menyipit saat tersenyum. Aku teringat pesannya, di teras rumah kayu yang sederhana, sehari sebelum aku pergi menikah. Tangannya yang kasar dan hangat memegang pundakku. Kamu anak yang kuat, Sari, katanya, suaranya parau namun penuh keyakinan. Hidup mungkin tidak selalu mudah. Tapi jangan pernah sekali-kali melupakan bahwa kamu kuat. Kalimat itu bergema di kepalaku, menembus kabut keputusasaan. Kuat? Aku memandang tanganku yang kapalan dan penuh luka kecil. Apakah ini yang disebut kuat? Bertahan dalam siksaan setiap hari. Tapi untuk pertama kalinya, pertanyaan lain muncul, menggantikan rasa hina. Pertanyaan yang berbahaya, yang menggelitik akal sehatku yang nyaris tertidur. Kenapa? Kenapa aku bertahan? Apakah karena tak punya pilihan? Atau karena aku sudah begitu terbiasa diperlakukan buruk, hingga lupa bahwa aku berhak untuk tidak menerimanya? Pesan Pak D itu bukan perintah untuk diam dan menderita. Itu adalah pengingat akan sebuah kekuatan yang mungkin telah tertidur. Dari balik air mata, sebuah percik kecil, sangat kecil, mulai menyala. Bukan harapan, belum. Tapi sebuah pertanyaan yang mulai menantang takdirku sendiri. Dan di luar, melalui celah jendela kamar gudang yang sempit, aku bisa mendengar suara tawa Rendra yang samar-samar, mungkin masih berbincang dengan teman kantornya di telepon. Pertemuan dua dunia itu, kenangan akan kekuatan dari masa lalu, dan kenyataan pengkhianatan di masa kini, mulai membakar sesuatu di dalam diriku yang lama beku. Es itu mulai retak. Setelah arisan itu, sesuatu dalam diri Rendra, sedikit sisa kemanusiaan yang mungkin masih tersisa, sepertinya ikut pergi bersama para tamu. Ia semakin jarang pulang. Alasan-alasannya berderet seperti manik-manik tasbih yang usang. Lembur, meeting mendadak, proyek penting di luar kota. Aku, yang dulu percaya setiap katanya, mulai belajar membaca yang tak terucap. Belajar membaca bau. Bau parfum wanita yang menempel di kerah kemejanya, manis dan memabukkan, berbeda dengan aroma sabun cuci murahan yang kugunakan. Itu aroma milik seseorang yang hidup di dunia berbeda. Aroma Alia. Aku diam, membersihkan kerah itu dengan sikat lebih keras, seolah bisa menggosok luka di hati. Kesempatan itu datang pada suatu Senin pagi. Rendra terburu-buru, mengutuk macet, dan tanpa sadar meninggalkan ponselnya tertinggal di meja makan. Ponsel yang selalu ia bawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Getaran singkat, sebuah notifikasi, membuatku terpaku. Nama, Alia Hati Merah 2, bersinar di layar terkunci. Tangan ini gemetar lebih dari saat mengenakan seragam pembantu. Dengan naluri yang mematikan, jari ini mencoba pola kunci yang pernah kulihat, tanggal ulang tahun ibunya. Klik layar terbuka. Dan di sana, di aplikasi percakapan,
terbentanglah bukti-bukti kehancuran pernikahanku. Percakapan mereka bukan sekadar mesra. Itu adalah cemoohan terhadapku. Dia mah cuma babu di rumah. Ali, tulis Rendra. Gak bisa diajak ngomong yang benar. Alia membalas dengan emotikon tertawa. Kasihan deh, tapi ya hitung-hitung ada yang ngerjain semua kerjaan rumah ibumu. Ada foto mereka berdua di sebuah kafe, tersenyum, tangan Rendra memeluk pundak Alia. Foto lain, selfie di dalam mobil, mata mereka berbinar seperti anak muda yang sedang jatuh cinta. Setiap kata, setiap gambar, adalah belati yang mengoyak-ngoyak sisa harga diriku. Ketika Rendra pulang, muka masam karena harus kembali mengambil ponselnya. Segala sesuatu yang selama ini kutahan meledak. Aku menghadangnya di depan kamar gudangku, ponselnya ku kepal di tangan. Kamu dan Alia. Suaraku serak, bukan bentakan, tapi luka yang menganga. Aku sudah baca semuanya. Ren. Wajahnya berubah. Bukan rasa bersalah, tapi kemarahan liar yang langsung menyala. Kamu berani membuka ponselku? Kamu memata-mataiku? Teriaknya, merebut ponsel itu dengan kasar. Aku istrimu. Apa yang kau lakukan itu? Istrinya? Istrinya? Potongnya, suaranya mencemooh. Lihat dirimu, Sari. Kamu pikir aku betah sama istri kampungan, kumal, dan tidak berguna seperti kamu? Yang setiap hari cuma bisa ngepel dan cuci baju. Setiap kata seperti pukulan. Aku terhuyung mundur. Alia, lanjutnya, napasnya tersengal karena emosi, tapi matanya bersinar dengan kebencian yang tulus. Alia jauh lebih baik. Dia berpendidikan, bisa diajak bicara, cantik, dan tahu bagaimana memperlakukan laki-laki. Dia tidak seperti kamu. Kata-kata itu lebih kejam dari semua pukulan sapu Ibu Lastri. Ia tak menyangkal. Ia malah membanggakan pengkhianatannya. Aku pikir itu sudah titik nadir. Aku salah. 2 hari kemudian, Rendra pulang lebih awal. Dan dia tidak sendiri. Di sampingnya, tersenyum malu-malu namun percaya diri, berdiri Alia. Mereka berdua masuk ke ruang tamu seolah ini hal yang paling normal di dunia. Bu, Alia ku bawa. Kita mau makan malam bareng, kata Rendra pada ibunya yang sedang duduk di sofa. Ibu Lastri, alih-alih marah, wajahnya langsung berseri. Alia, wah, datang lagi nih. Ayuk sini, duduk dekat ibu. Dia menyambut Alia dengan pelukan hangat, peluang yang tak pernah kudapatkan dalam 3 tahun. Mereka langsung terlibat obrolan akrab tentang tas dan restoran, seolah Alia adalah menantu yang dinantikan, dan aku adalah hantu yang tak terlihat berdiri di ambang pintu. Malam itu, di meja makan, aku disuruh menambah nasi dan mengambil lauk untuk mereka. Aku menyajikan makanan untuk wanita yang merebut suamiku, di rumahku sendiri, atau lebih tepat, di penjaraku sendiri. Setelah makan malam yang penukar siksaan psikologis itu, Rendra tak lagi bermain sandiwara. Dia menatapku dengan dingin. Kamu, ujarnya, menunjuk ke arahku. Kamu tidur di gudang saja malam ini. Dan seterusnya. Kamar kita, dia menekankan kata, kita, sambil memandang Alia, akan digunakan Alia. Dia lelah, perlu istirahat yang nyaman. Dunia benar-benar runtuh. Rendra, itu kamar kita itu. Sudah. Perintah, bentaknya, jangan buat malu. Alia tamu istimewa. Alia hanya menunduk, memainkan ujung selendangnya, tapi tak ada protes. Malah, ada sedikit kemenangan di sorot matanya yang kutangkap sesaat. Aku terduduk lesu di atas dinginnya lantai gudang. Suara tawa dari lantai atas, dari kamar yang dulu, kamar kita, menembus langit-langit kayu yang tipis. Mereka tertawa. Ibu Lastri, Rendra, dan Alia. Keluarga bahagia yang baru. Di kegelapan gudang yang pengap, berdebu, dan dipenuhi barang rongsokan kenangan keluarga mereka, aku menangis. Tangisan ini berbeda. Ini bukan tangisan sedih lagi, melainkan tangisan kehampaan total. Air mata seolah mengalir dari sumber yang sudah kering, hanya menyisakan getah pahit kekalahan. Aku memeluk lututku, badan ini menggigil meski udara panas. Ini akhirnya, pikirku. Tak hanya martabat, tak hanya cinta, kini tempat tidur pun direnggut.
Aku telah diusir dari setiap sudut kemanusiaanku. Aku merasa seperti rongsokan yang tak berguna, dibuang di antara barang-barang lain yang juga tidak diinginkan lagi. Kepalaku kosong. Tidak ada lagi rencana, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi pesan Pak D yang mampu menembus kabut keputusasaan sepekat ini. Hanya ada satu keyakinan yang tenggelam dalam jiwa, ini adalah akhir dari segalanya. Dan di atas sana, di kamar yang pernah menyimpan janji-janjinya, suami yang kucintai sedang membaringkan tubuhnya di sisi wanita lain. Mungkin sedang membisikkan kata-kata cinta yang sama yang dulu ia ucapkan padaku. Hari-hari setelah diusir ke gudang menyatu menjadi satu lorong waktu yang pekat. Aku bergerak seperti bayangan, mengerjakan rutinitas siksaan dengan jiwa yang sudah mati rasa. Ibu Lastri dan Rendra semakin tak peduli dengan keberadaanku, seolah aku memang hanya furnitur yang bisa berjalan. Alia kini sering datang, bahkan terkadang menginap. Suara tawa mereka adalah pengiring konstan bagi penderitaanku. Pagi itu, cuaca luar biasa terik. Seperti biasa, aku menyiapkan sarapan untuk semua orang, termasuk mangkuk khusus untuk Koko, anjing Pomeranian kesayangan Ibu Lastri, berisi daging ayam rebus dan makanan kaleng mahal. Sini, Koko sayang. Makan? Panggil Ibu Lastri dengan suara manja yang tak pernah kudengar ditujukan padaku. Tapi Koko hanya mengendus-endus mangkuknya, lalu berbalik dan pergi, mengekor dengan lesu. Ibu Lastri langsung berubah. Wajahnya merah padam. Dia tidak marah pada anjingnya, tentu saja. Dia membutuhkan sasaran. Dan sasaran itu selalu aku. Kamu, hardiknya, jari telunjuknya menusuk ke arahku seperti tombak. Apa yang kamu lakukan pada makanan Koko? Kamu racuni ya? Tidak, Bu, saya hanya masak seperti biasa. Diam. Karena kelalaianmu, Koko jadi mogok makan. Sekarang, hukumannya, ujarnya, matanya bersinar dengan kekejaman yang membuatku merinding. Makan itu. Habiskan makanan Koko itu sampai bersih. Biar kamu tahu rasanya menyia-nyiakan makanan enak. Dia mengambil mangkuk itu dan meletakkannya dengan keras di hadapanku. Aroma daging ayam yang sudah dingin mengepul, bercampur dengan bau makanan anjing. Perutku langsung mual. Air mata memenuhi mataku. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena penghinaan yang mencapai level baru yang tak kusangka. Makan sisa manusia saja sudah tak manusiawi, kini aku disuruh makan dari mangkuk anjing? Cepat! Teriaknya, sambil mendorong bahuku hingga aku hampir terjatuh ke lantai. Rendra yang sedang melihat dari sofa hanya mengangkat bahu, lalu kembali ke ponselnya. Alia, duduk di sampingnya, memalingkan muka dengan ekspresi jijik yang samar. Aku menatap mangkuk itu. Air matanya jatuh, menetes ke atas daging ayam yang pucat. Inikah akhirnya? Akan kumakah? Lalu menjadi apa lagi diriku setelah ini? Tolong, doa tanpa suara itu meluncur dari dadaku yang sesak. Tolong. Ada siapa saja? Seolah ada yang mendengar, bel rumah berbunyi. Berdentang panjang, keras, dan mendesak, memecah ketegangan yang hampir membuatku pingsan. Sudah. Bukakan pintu dulu, nanti lanjutkan. Gerutu Ibu Lastri, kesal karena ritual penghukumannya terganggu. Dengan kaki gemetar, aku berjalan ke pintu utama. Rasa lega yang kecil karena tertunda, bercampur dengan rasa malu yang membara. Aku membuka pintu. Di sana, berdiri seorang pria. Dia mungkin berusia 50-an, berkacamata frameles, rapi dalam setelan jas abu-abu yang sempurna. Di belakangnya, terparkir sebuah mobil Mercedes hitam yang mengkilap. Di tangannya, ia membawa sebuah tas kulit mentega yang tampak mewah dan sebuah amplop coklat tebal. Tapi yang paling mengejutkan adalah tatapan dan sikapnya. Matanya yang tajam namun sopan menyapu wajahku, dan ia mengangguk hormat. Permisi, suaranya tenang dan terukur. Saya mencari Ibu Sari Wulandari. Apakah benar ini rumah Ibu Sari Wulandari? Aku tercekat. Ibu Sari Wulandari gelar, Ibu, itu diucapkan dengan hormat, bukan dengan cibir atau perintah. Rasanya sudah bertahun-tahun sejak ada yang memanggilku seperti itu. Suaraku serak ketika akhirnya bisa menjawab, saya Sari. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Baik. Saya Bagus Hermawan, dari kantor notaris Hermawan dan Rekan. Kepincut oleh penampilannya dan mobil mewah,
Ibu Lastri dan Rendra sudah muncul di belakangku. "Siapa kamu?" tanya Ibu Lastri dengan nada menantang, meski matanya memeriksa jas pria itu dan mobil di belakangnya. "Mau apa ke rumah kami? Kami tidak punya urusan dengan orang sepertimu." Meski kata-katanya kasar, nadanya sedikit terdaga-dagagu. Pak Bagus tidak terpengaruh. Dia tetap tenang, lalu mengalihkan pandangannya kembali padaku. Ada sesuatu yang serius dalam sorot matanya. "Saya di sini mengenai urusan penting," ujarnya, "terkait dengan almarhum Bapak Sutrisno." Nama itu menggema di telingaku seperti guntur di siang bolong. "Pak D." Hatiku seakan berhenti berdetak. Udara di paru-paru membeku. Semua suara sekitar, kecupan Ibu Lastri, langkah Rendra, menghilang. "Pak D?" desisku, hampir tak terdengar. Apa tentang Pak D?" Wajah Pak Bagus berubah lebih lembut, penuh simpati. "Bisa kita bicara di dalam, Ibu? Ini adalah hal yang sensitif." Tapi sebelum aku bisa mengundangnya masuk, Rendra menyela. "Sutrisno? Paman desa itu? Apa urusannya dengan kami? Dia sudah meninggal atau apa?" Kalimat terakhir Rendra itu seperti pukulan palu godam yang menghantam dadaku langsung. Aku memandang Pak Bagus, mencari penyangkalan, harapan kecil bahwa itu hanya salah paham. Tapi Pak Bagus mengangguk perlahan, tatapannya tetap tertuju padaku, mengonfirmasi kabar terburuk yang bisa kubayangkan. "Iya, Ibu Sari," katanya dengan suara yang penuh belas kasih, namun membawa beban dunia. "Saya dengan berat hati menyampaikan, Bapak Sutrisno telah berpulang sekitar sebulan yang lalu. Saya di sini untuk menyampaikan wasiat terakhirnya." Meninggal. Dunia berputar. Kakiku lunglai. Pria terakhir di dunia ini yang benar-benar mencintaiku, yang mengingatkanku bahwa aku kuat, telah pergi untuk selamanya. Dan aku bahkan tidak ada di sana. Aku terjebak di sini, hampir dipaksa makan dari mangkuk anjing, saat dia pergi. Kesedihan yang mendalam, rasa bersalah yang menusuk, dan kehilangan yang tak terkira bergemuruh dalam diriku. Tapi di tengah badai emosi itu, di bawah tatapan bingung dan mulai curiga dari Ibu Lastri dan Rendra, sebuah pertanyaan baru yang samar mulai muncul. Mengapa seorang notaris dengan mobil seperti itu datang dari jauh, hanya untuk menyampaikan wasiat seorang pria desa sederhana? Pintu yang selama ini mengurungku, perlahan mulai terbuka ke arah yang sama sekali tak terduga. Suasana di ruang tamu yang mewah itu mendadak berubah menjadi ruang sidang yang tegang. Pak Bagus duduk di kursi terbaik. Sementara aku duduk di ujung sofa, tubuh masih gemetar menyimpan kabar duka. Ibu Lastri dan Rendra duduk berdekatan. Mata mereka tak lepas dari tas kulit mewah dan amplop tebal yang dibawa notaris itu. Alia, yang tadi bersembunyi di kamar, kini muncul dengan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. "Sebelumnya, saya ingin menyampaikan belasungkawa yang mendalam, Ibu Sari," ucap Pak Bagus, suaranya lembut namun jelas. "Bapak Sutrisno wafat dengan tenang di rumahnya, sebulan yang lalu. Upaya untuk menghubungi ibu dilakukan melalui semua saluran yang beliau berikan, termasuk nomor telepon ini." Dia menunjuk ke arah Rendra, namun selalu tidak bisa dihubungi atau ditolak. Rendra mendadak pucat. Ibu Lastri memberinya pandangan tajam. Aku teringat, beberapa kali Rendra berkata, "Pamanemu itu minta uang lagi, aku urus saja." Rupanya dia memblokir satu-satunya jalur komunikasiku dengan rumah. Kami akhirnya melacak alamat terdaftar ibu dan datang langsung. Lanjut Pak Bagus. Lalu, dengan gerakan hati-hati, dia mengeluarkan sebuah amplop kertas perkamen dari tasnya. Segel lilin merah dengan huruf S, masih utuh. "Ini," katanya, meletakkannya di atas meja marmer, "adalah surat wasiat terakhir dan sah dari almarhum Bapak Sutrisno." Mata Ibu Lastri dan Rendra langsung berbinar. Aku bisa membaca pikirannya. Si tua di desa itu meninggalkan sedikit tabungan atau tanah sawah. Lumayan untuk menutup kebutuhan rumah tangga bahkan, Ibu Lastri sudah tersenyum tipis. Sudah menyiapkan kata-kata untuk menguasai warisan kecil itu. Dengan izin Ibu Sari sebagai ahli waris tunggal, saya akan membacakan poin-poin pentingnya, kata Pak Bagus, membuka segel dengan pisau kecil. Ahli waris tunggal, Rendra mendadak duduk lebih tegak. Pak Bagus membersihkan kerongkongannya. Suasana hening, hanya terdengar dengungan AC. Yang pertama, saya, Sutrisno,
menyatakan dengan sepenuh kesadaran bahwa Sari Wulandari, anak dari adik perempuan tersayangku, adalah satu-satunya ahli waris dari seluruh harta kekayaan dan aset yang saya miliki. Ia berhenti sejenak, matanya memandangku, seolah memastikan aku mengerti. Lalu, lanjutnya, harta kekayaan tersebut meliputi, pertama, sebidang tanah perkebunan karet seluas 1.000 hektar, terletak di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan sertifikat hak guna usaha yang masih berlaku lama. 1.000 hektar? Aku membatin, tak percaya. Pak D, petani sederhana? Kedua, Pak Bagus melanjutkan, dan suaranya kini lebih bernada, deposito berjangka di beberapa bank, dengan total saat ini sekitar 35 miliar rupiah. Jeglek, suara itu seperti bunyi dalam kepalaku sendiri. Angka itu terlalu besar untuk bisa kucerna. 35 miliar? Ketiga, 2 unit rumah toko di pusat kota Solo, dan 1 villa kecil di kaki Gunung Lawu. Suara Pak Bagus terus mengalir, menyebutkan saham, investasi, dan emas batangan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah petir yang menyambar ruang tamu itu. Aku hanya bisa menatap kosong, mulut terbuka sedikit. Ini mustahil. Pak D yang hidup sederhana, bercelana pendek dan sandal jepit, yang rumahnya beratap seng memiliki semua ini? Tapi Pak Bagus belum selesai. Dan yang terakhir, sebuah pesan pribadi untuk Sari. Dia mengangkat selembar kertas terpisah, dan suaranya berubah menjadi lebih personal. Sayangku Sari, jika kamu mendengar wasiat ini, berarti Pak D sudah pergi. Jangan sedih. Pak D sengaja menyembunyikan semua ini, karena ingin kamu tumbuh dengan rendah hati dan kuat, bukan karena harta. Tapi kini, semuanya untukmu. Gunakan untuk kebahagiaanmu. Kamu anak yang kuat. Ingat selalu itu. Pak D Sutrisno. Air mata yang tadi membeku oleh kejutan, kini meluncur deras di pipiku. Semuanya menjadi jelas. Kesederhanaan Pak D adalah pilihan. Perlindungan. Sementara itu, di seberang ruangan, terjadi perubahan yang dramatis dan hampir komikal. Wajah Ibu Lastri yang tadi penuh ekspektasi dangkal, kini beku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Matanya melotot, bergerak dari wajahku yang penuh air mata, ke dokumen di tangan Pak Bagus, lalu kembali padaku. Seolah ia melihat hantu, atau lebih tepatnya, melihat sebuah lukisan biasa yang tiba-tiba diketahui sebagai karya maestro bernilai triliunan. Rendra lebih parah. Wajahnya pucat pasi seperti orang terkena serangan jantung. Tangannya menggenggam tepi sofa begitu kencang hingga buku-bukunya putih. 35 miliar, gumamnya, seperti orang linglung. Perguburan karet 1.000 hektar. Alia, yang berdiri di belakang sofa, wajahnya memerah lalu pucat. Senyum manisnya menghilang, diganti ekspresi kebingungan dan kalkulasi yang cepat. Hening total selama beberapa detik yang terasa seperti abad. Suara pertama yang memecah kesunyian adalah bunyi gelas yang jatuh dari tangan Ibu Lastri dan pecah di lantai marmer. Tapi dia bahkan tidak peduli. Pak Bagus, seolah tak memperhatikan kejadian itu, mengeluarkan sebuah map folio tebal dari tasnya. Dia menyerahkannya langsung ke tanganku yang masih gemetar. Ini, Ibu Sari. Salinan lengkap wasiat yang sudah disahkan pengadilan, sertifikat-sertifikat tanah, buku tabungan, laporan keuangan perkebunan, dan kartu nama saya serta tim pengacara yang akan membantu Ibu mengelola semua ini. Tangannya hangat dan mantap. Ini semua milik Ibu sekarang. Secara hukum, tak terbantahkan. Silakan hubungi kami untuk proses pengambilan alih dan langkah selanjutnya. Berat map itu di tanganku terasa seperti berat sebuah hidup baru. Kertas-kertas di dalamnya bukan sekadar dokumen. Mereka adalah tiket keluar dari neraka ini. Mereka adalah bukti bahwa Pak D, dari kejauhan, bahkan setelah meninggal, akhirnya datang menyelamatkanku. Aku memandangi map itu, lalu mengangkat mataku. Pertama, kepada Pak Bagus yang mengangguk penuh keyakinan. Lalu, perlahan, aku menoleh kepada 3 orang di seberang ruangan itu. Ibu Lastri, Rendra, dan Alia. Mereka masih membeku, masih dalam keadaan shock yang mendalam. Tapi dalam mata mereka, aku sudah melihat sesuatu yang mulai berubah. Binar keserakahan yang perlahan menggantikan keheranan. Dan dalam dadaku sendiri, sesuatu yang telah lama tertidur,
Sesuatu yang disebut kekuatan oleh Pak D, mulai bangun, dipicu bukan lagi oleh air mata, tetapi oleh kertas-kertas berharga di genggamanku ini. Pertanyaan besarnya bukan lagi bagaimana mungkin. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan kulakukan dengan semua ini? Dan yang lebih penting, apa yang akan mereka lakukan, sekarang ketika mereka tahu. Angin perubahan yang tak terduga telah bertiup masuk melalui pintu yang sama yang selama ini mengurungku. Dan kali ini, arah anginnya tampaknya akan kuatur sendiri. Hening di ruang tamu itu pecah bukan dengan kata-kata, tapi dengan sebuah aksi. Ibu Lastri, seperti robot yang tiba-tiba dihidupkan dengan program baru, bangkit dari sofa. Namun, alih-alih marah atau terus terpana, wajahnya merekah menjadi senyum paling manis dan paling palsu yang pernah kulihat dalam hidupku. "Sari, sayang," teriaknya, suaranya tiba-tiba lunak dan penuh kasih, seperti tetesan madu beracun. "Astaga, kamu pasti syok sekali. Duduk sini, Bu, jangan berdiri." Dia menyambar lenganku dengan cengkeraman yang kuat namun berpura-pura lembut, menyeretku ke sofa empuk utama, sofanya, yang selama ini dilarangku sentuh. "Pak Bagus, terima kasih banyak ya sudah datang." Sari ini, anak yang sangat baik, hati emas, dia mengoceh pada notaris yang hanya mengamati dengan ekspresi datar. Rendra, yang seakan mendapat isyarat dari ibunya, bergerak cepat. Dia berdiri menghadang Alia yang masih terpaku. "Kamu?" desisnya dengan suara rendah namun penuh ancaman, sangat berbeda dengan nada ibunya. "Pergi. Sekarang." Alia membelalak. "Rendra, apa maksudmu? Kita tadi." "Kamu siapa? Berani-beraninya datang ke rumahku?" potong Rendra, suaranya dikeraskan untuk didengar semua orang, sambil mendorong Alia perlahan ke arah pintu. "Kamu cuma teman kantor. Jangan membuat istriku tidak nyaman." Wajah Alia memerah padam, campuran malu, marah, dan kebingungan. Dia melirikku, lalu ke Ibu Lastri yang berpura-pura tak melihat, dan akhirnya, dengan mata berkaca-kaca, dia berlari keluar rumah. Rendra segera mengunci pintu dengan keras. Lalu, dia berbalik. Air mukanya berubah drastis menjadi penyesalan yang dramatis. Dia berlutut di depanku, yang masih kaku di sofa, dan meraih tanganku. "Sari, sayangku, maafkan aku," rintihnya, matanya berusaha mengeluarkan air mata. Aku stres, pekerjaan, tekanan ibu, aku salah jalan. Aku gila. Aku bukan manusia." Dia menarik tubuhku ke dalam pelukan yang kaku dan asing. Bau parfum Alia masih samar-samar menempel di bajunya, membuat mualku kembali. "Aku cinta kamu. Hanya kamu. Kita mulai lagi, ya? Seperti dulu." Aku membiarkan tubuhku lemas, tidak membalas pelukan, juga tidak mendorongnya. Aku terlalu hancur, terlalu bingung. Tiba-tiba, aku menjadi pusat alam semesta mereka. Ibu Lastri bergegas ke dapur. "Kamu pasti lapar. Sayang, ibu buatkan makanan enak. Kamu jangan masak lagi." Suara itu terdengar begitu aneh, begitu asing dari mulutnya. Beberapa menit kemudian, aku dikelilingi makanan-makanan lezat yang biasanya tak pernah kusentuh. Rendang, ayam goreng lengkuas, semuanya dihidangkan di piring terbaik. Ibu Lastri bahkan mendudukanku di kursi makan kepala keluarga. "Mari, Sari, makan yang banyak. Kamu kurusan." Rendra duduk di sampingku, terus-terusan mengambilkan makanan ke piringku. "Ini kesukaan kamu, kan sayang?" Dia sepertinya lupa kalau dia sendiri yang selalu mengejek masakanku. Ibu Lastri bahkan berjalan ke belakangku dan mulai memijat bahuku yang kaku. Sentuhannya membuatku merinding, bukan karena nyaman, tapi karena kemunafikannya yang begitu transparan. Wah, bahunya kaku sekali. Kasihan, bekerja terlalu keras. "Mulai besok, ibu cari pembantu 3. Kamu jangan kerja lagi." Di balik semua kebaikan yang tiba-tiba ini, pikiranku justru semakin jernih. Ini semua palsu, setiap senyum, setiap kata manis, adalah topeng yang transparan. Mereka tidak peduli padaku. Mereka hanya melihat map berisi miliaran rupiah yang masih kuremas-remas di pangkuanku. Aku masih dalam shock yang mendalam, tapi bukan karena perlakuan mereka, melainkan karena realitas tentang Pak D.
Pria yang mengajari aku menanam singkong, yang memperbaiki atap bocor dengan tangannya sendiri, ternyata menyimpan rahasia sedahsyat itu. Dia memilih hidup sederhana, untukku. Air mataku mengalir lagi, tapi kali ini air mata yang hangat, untuknya. Untuk cintanya yang diam-diam dan luar biasa. Map di pangkuanku terasa seperti pelukannya yang terakhir. Dan kemudian, seperti yang kuduga, kebaikan, mereka mulai menunjukkan taringnya. Kita ini keluarga, Sari sayang, ucap Ibu Lastri sambil terus memijat. Suaranya merdu. Sekarang kamu dapat rezeki nomplok yang luar biasa, alhamdulillah. Tapi ingat, harta itu lebih aman jika disatukan. Kita kelola bersama. Ibu dan bapak punya pengalaman urus bisnis. Rendra menambahkan, tangannya menutupi tanganku. Iya, Sar. Kita kan suami istri. Semua harta dalam perkawinan itu kan usaha bersama. Aku akan bantu kamu mengelola perkebunan itu. Biar aku yang urus, kamu istirahat saja di rumah. Matanya berbinar dengan cahaya keserakahan yang tak lagi bisa disembunyikan. Bersama kita lebih kuat. Nanti kita beli rumah yang lebih besar, mobil baru. Untuk kita dan calon anak kita. Bersama. Keluarga. Usaha bersama. Kata-kata itu bergema, tapi kali ini aku mendengarnya dengan telinga yang baru. Telinga seorang Sari yang sudah hampir tenggelam, tapi diselamatkan oleh cinta sejati dari seorang tua di desa. Aku melihat ke dalam mata Ibu Lastri yang penuh perhitungan, dan mata Rendra yang penuh nafsu akan kekayaan. Tidak ada cinta di sana, tidak ada penyesalan sejati. Hanya ada rencana. Ada yang tidak beres. Perubahannya terlalu cepat, terlalu dramatis. Mereka pikir aku bodoh? Pikir aku akan melupakan 3 tahun siksaan, penghinaan, pengkhianatan, hanya karena mereka tiba-tiba membawakan rendang dan memijat bahuku? Hatiku yang tadi hancur, mulai bersatu kembali bukan dengan kepasrahan, tapi dengan kewaspadaan. Aku memutuskan untuk diam. Untuk mengamati. Untuk tidak terburu-buru percaya pada sandiwara murahan ini. Aku memberikan senyuman kecil yang lemah, sambil menunduk seolah masih sedih dan bingung. Aku lelah. Aku mau istirahat dulu, kataku pelan. Tentu, sayang, sahut Ibu Lastri cepat. Kamu tidur di kamar utama. Kamar itu kan kamarmu. Aku sudah ganti semua spraynya dengan yang baru. Mereka mengantarku ke kamar yang sama yang semalam ditempati Alia. Tempat tidur sudah berantakan, tapi spraynya memang diganti. Bau parfum Alia masih ada di udara. Saat pintu tertutup, dan aku sendiri, akhirnya aku menarik napas panjang. Aku memeluk map pemberian Pak Bagus erat-erat. Ini bukan sekadar dokumen. Ini adalah senjata. Dan mereka, dengan keserakahan mereka yang transparan, baru saja menunjukkan bahwa mereka adalah musuh yang akan berusaha merebutnya. Aku tidak lagi Sari yang putus asa. Aku adalah Sari yang mulai berpikir. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, rencana itu bukan untuk bertahan hidup hari ini, melainkan untuk menyelamatkan diriku untuk selamanya. Langkah pertama, berpura-pura menelan umpan mereka, sambil mencari tahu seberapa dalam lubang yang ingin mereka gali untukku. Malam itu, kamar mewah terasa seperti sangkar emas. Aku berbaring di atas kasur empuk, tubuh lelah tapi pikiran melaju kencang. Setiap bisikan di luar membuatku terjaga. Aku berpura-pura tidur pulas saat Rendra masuk, mengucapkan, "Selamat tidur, sayang," dengan nada palsu sebelum pergi lagi. Mereka pasti mengira aku, gadis desa yang lugu, telah terbuai oleh kemewahan dan perhatian mendadak ini. Setelah sekitar sejam, suara gemerincing gelas dan bisik-bisik yang tertahan terdengar dari ruang tamu di bawah. Hatiku berdebar. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Dengan hati-hati, aku membuka pintu kamar selapis, merayap keluar, dan duduk di anak tangga paling atas yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Dari sana, suara mereka terdengar cukup jelas. "Cepat, Bu. Kita harus cepat sebelum dia sadar atau dapat nasihat dari orang lain." Itu suara Rendra, gusar. "Tenang, dia kan bodoh dan sentimental," sahut Ibu Lastri, suaranya dingin dan penuh perhitungan, sangat berbeda dengan nada manisnya tadi siang. "Kita kasih dia perhatian ekstra 2-3 hari, buat dia percaya kita benar-benar berubah. Lalu, kita ajak bicara soal masa depan." Aku menahan napas.
Gimana caranya? Tanya Rendra. Kita buat dia tanda tangan surat kuasa umum atau pengalihan harta, atas nama Cinta dan keluarga, jelas Ibu Lastri, suaranya seperti pedagang yang sedang menawar barang. Kita bilang untuk memudahkan administrasi, biar aku dan kamu yang urus. Atau lebih baik, buat dia buka rekening bersama, atau setor semua uangnya ke bisnis keluarga kita yang lagi butuh suntikan modal. Setelah itu, desis Rendra, penuh antisipasi. Ibu Lastri terdiam sejenak, lalu suaranya turun ke bisikan yang lebih halus, namun justru lebih mengerikan. Setelah harta aman di tangan kita, ya kita singkirkan dia. Perlahan. Bisa kita buat dia seperti sakit jiwa karena shock ditinggal pamannya, terus kita masukkan ke rumah sakit jiwa. Atau kecelakaan kecil. Yang penting, dia tidak bisa lagi menuntut balik. Darahku membeku. Mereka bukan hanya mau uangku. Mereka mau hidupku. Biar aku yang urus bagian penyakit jiwanya, Bu, kata Rendra dengan enteng, seolah sedang membicarakan cuaca. Aku bisa kasih testimoni ke dokter bahwa dia sering paranoid dan melukai diri sendiri sejak pamannya meninggal. Lalu, dengan tawa pendek yang penuh kemenangan, Rendra menambahkan, dan setelah uangnya di tangan, aku ceraikan dia dan nikah sama Alia. Gampang kan, Bu? Alia pasti mau kalau aku sudah jadi miliuner. Tentu saja. Ibu juga sudah bosan dengan wajah cengengnya itu, sahut Ibu Lastri dingin. Setiap kata adalah silet yang mengiris sisa ilusi yang mungkin masih tertinggal. Tidak ada penyesalan. Tidak ada kemanusiaan. Hanya keserakahan dan kebencian yang membara. Aku menggigit bibirku sampai berdarah untuk menahan tangis dan teriakan. Tapi kali ini, air mata itu tidak datang. Yang muncul adalah amarah yang membara dan kejelian. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku tidak akan berbuat apa-apa. Tiba-tiba aku teringat handphone tua kesayanganku. Sebuah model jadul yang masih berfungsi, yang selama ini kusembunyikan di bawah kasur gudang karena dianggap tidak layak oleh mereka. Itu satu-satunya barang yang benar-benar milikku. Dengan hati-hati, aku merayap kembali ke kamar, mengambil handphone itu dari tas lamaku. Baterainya masih ada sedikit. Aku mengaktifkan mode perekam, lalu kembali ke posisi di anak tangga, mengulurkan tangan dengan telepon menghadap ke bawah, mendekati sumber suara. Jadi, besok kita mulai tahap pertama, bisik Ibu Lastri. Kita ajak dia jalan-jalan ke mall, beli beberapa tas mahal, buat dia makin percaya kita tulus. Lalu malamnya, kita mulai bicarakan keamanan harta, dan pentingnya surat kuasa. Oke, Bu. Aku akan lebih mesra padanya. Tapi jijik juga sih harus peluk-peluk bekas pembantu. Gerutu Rendra. Bersabarlah. Itu demi puluhan miliar, Nak. Percakapan berlanjut dengan detail rencana mereka, termasuk nama notaris karbitan yang akan mereka gunakan untuk membuat dokumen palsu. Aku merekam semuanya. Suara mereka yang jelas, rencana jahat yang terperinci, tertangkap dalam format digital. Tanganku gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena tekad yang membaja. Setelah mereka akhirnya bubar dan aku yakin mereka tidur, aku kembali ke kamar, mengunci pintu. Dengan handphone yang sama, dengan sisa sinyal yang lemah, aku menemukan kartu nama yang ditinggalkan Pak Bagus di dalam map. Dengan jari yang masih dingin, aku mengetik pesan singkat ke nomornya, menjelaskan bahwa aku butuh bicara mendesak dan aman. Aku memberitahunya tentang rekaman yang baru saja kudapat. Balasannya datang lebih cepat dari yang kuduga, di tengah malam buta. Saya paham. Besok pagi, cari alasan untuk keluar rumah sendiri. Datang ke kantor saya. Alamat lengkap di kartu nama. Jangan beritahu siapapun. Kami akan melindungi Ibu. Pesan itu seperti oksigen. Aku tidak sendirian. Duduk di tepi tempat tidur yang mewah, map warisan Pak D terbuka di pangkuanku. Aku memandangi sertifikat tanah perkebunan yang luas dan angka-angka di buku tabungan. Ini bukan lagi sekadar warisan. Ini adalah alat. Dan aku tahu bagaimana menggunakannya. Mereka ingin memainkan sandiwara? Baiklah. Aku akan menjadi pemain yang lebih baik. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. Rencana yang membutuhkan kesabaran dan akting yang sempurna. Aku akan berpura-pura jatuh ke dalam perangkap mereka, berpura-pura percaya pada cinta dan keluarga palsu mereka.
Aku akan membiarkan mereka menyusun panggung kehancuran mereka sendiri. Karena mereka lupa satu hal. Orang yang sudah terpojok dan kehilangan segalanya, tidak lagi memiliki rasa takut. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk bertahan dan, mungkin, untuk membalas. Aku mematikan lampu, berbaring dalam kegelapan. Tapi di dalam dadaku, api yang lama padam kini menyala terang. Bukan api kesedihan, melainkan api kemarahan yang dingin dan terkendali. Besok, sandiwara akan dimulai. Dan kali ini, aku yang akan menulis naskahnya. Saatnya mereka merasakan akibat dari setiap penghinaan, setiap pukulan, dan setiap pengkhianatan yang mereka lontarkan. Mereka pikir mereka berurusan dengan Sari yang lemah. Mereka salah besar. 2 hari setelah kunjungan diam-diam ke kantor Pak Bagus, aku kembali ke rumah itu dengan rencana yang matang dan dukungan hukum yang kokoh di belakangku. Aku berpura-pura menjadi Sari yang semakin percaya, tersipu mendengar pujian mereka, dan mengangguk polos saat mereka mulai menyelusupkan gagasan tentang kesatuan harta keluarga. Bu, Rendra, kataku suatu malam dengan suara lunak yang kupaksakan, sambil menunduk seolah malu. Aku pikir, Ibu dan Rendra benar. Aku tidak paham urusan properti dan uang sebanyak ini. Lebih baik kita urus bersama. Sorot mata mereka berdua langsung berbinar seperti predator yang melihat umpan. Tapi, lanjutku cepat sebelum mereka menyergap, bolehkah aku minta waktu beberapa hari? Aku ingin memastikan semuanya dalam hati aku. Ini kan warisan terakhir Pak D. Aku mau lakukan dengan benar. Aku memberikan senyuman kecil yang rapuh, persis seperti yang mereka harapkan dari seorang wanita lugu yang terharu. Ibu Lastri langsung memelukku. Tentu, sayang, Ibu mengerti. Luangkan waktu. Yang penting niat kita sudah sama, untuk keluarga. Mereka mengira aku sedang merenung untuk akhirnya menyerah. Padahal, aku sedang menyiapkan panggung. Puncaknya, Ibu Lastri mengumumkan akan mengadakan pesta, perayaan keluarga dan rasa syukur yang besar. Kita harus berbagi kebahagiaan pada keluarga besar. Sari sayang, kamu akan jadi bintangnya. Malam pesta itu, rumah itu berkilau. Segala kemewahan ditampilkan. Aku dipakaikan gaun mewah yang baru dibeli, mereka tak pelit mengeluarkan uang untuk investasi mereka. Para kerabat yang dulu menghinaku, kini mendatangiku dengan senyuman lebar dan ucapan selamat yang dibuat-buat. Wah, Sari, dari dulu aku tahu kamu anak spesial. Selamat ya, rezeki nomplok, jangan lupa saudara. Aku hanya tersenyum, menjawab seperlunya. Di balik senyum itu, hatiku dingin. Aku melihat Rendra mondar-mandir gugup, sesekali meraih tangan dan memeriksa dalam saku jasnya, tempat dia menyimpan dokumen yang sudah dipersiapkan. Saat puncak acara, setelah makan malam, Ibu Lastri naik ke podium kecil. Keluarga tercinta. Malam ini bukan hanya pesta. Malam ini adalah malam komitmen. Komitmen keluarga kami untuk lebih kuat, bersatu, dan membangun masa depan bersama. Tepuk tangan riuh. Lalu, dengan gerakan dramatis, dia memanggilku dan Rendra. Rendra memegang tanganku, membimbingku ke depan. Di atas meja kecil, sudah tergeletak selembar kertas resmi. Surat kuasa umum yang memberikan wewenang penuh kepada Rendra dan Ibu Lastri untuk mengelola seluruh hartaku. Dan sekarang, ucap Ibu Lastri dengan suara bergetar pura-pura haru, sebagai wujud cinta dan kepercayaan, menantu saya yang baik hati, Sari, akan menandatangani komitmen ini. Untuk kita semua. Rendra meletakkan pena di tanganku, berbisik dengan tekanan, ayo, sayang. Tanda tangan. Demi masa depan kita bersama. Matanya memancarkan desakan dan kemenangan yang sudah di depan mata. Semua mata tertuju padaku. Kamera ponsel beberapa kerabat mulai merekam. Mereka mengira akan menyaksikan momen indah, pengorbanan si menantu desa. Aku mengambil pena itu. Lalu, aku meletakkannya kembali di atas dokumen. Tidak, kataku. Suaraku tenang, tapi cukup jelas terdengar di ruangan yang tiba-tiba hening. Rendra tersentak. Apa? Sayang, jangan gugup. Iku tidak, kataku, lalu aku menatapnya langsung. Aku bilang tidak. Aku tidak akan menandatangani surat kuasa ini. Ibu Lastri langsung maju, senyumnya menjadi kaku.
Sari, sayang, kamu pasti nervous. Tenang, ini untuk kebaikanmu. Ini untuk kebaikan kalian. Potongku, suaraku kini lebih keras, lebih tegas. Dan aku sudah tahu persis rencana baik kalian setelah aku tanda tangan. Aku mengeluarkan handphone lamaku dari clutch kecil yang kubawa. Jari-jariku tidak gemetar lagi. Kalian ingin dengar? Rencana keluarga untuk masa depan kita? Sebelum mereka bisa bereaksi, aku menekan tombol putar dan menghubungkan ponsel ke speaker Bluetooth yang sudah kusiapkan diam-diam. Suara Ibu Lastri yang dingin dan penuh perhitungan memenuhi ruangan. Kita buat dia tanda tangan surat kuasa, setelah harta aman di tangan kita, ya kita singkirkan dia, bisa kita buat dia seperti sakit jiwa, atau kecelakaan kecil. Gasps dan teriakan ketidakpercayaan pecah di antara kerabat. Wajah Ibu Lastri pucat pasi, seperti mayat. Rendra mencoba merebut ponselku, tapi dua orang kerabat laki-laki tanpa sadar menghalanginya, terpaku oleh rekaman itu. Suara Rendra terdengar selanjutnya. Setelah uangnya di tangan, aku ceraikan dia dan nikah sama Alia. Gampang kan, Bu? Keributan semakin menjadi. Aku tidak berhenti. Dan ini, teriakku di atas keriuhan. Ini, masa depan bersama, yang Rendra maksud. Aku membuka galeri, dan foto-foto mesra Rendra dengan Alia, screenshot chat mesra mereka, diproyeksikan ke layar TV besar di ruang tamu yang tadi digunakan untuk slide show keluarga. Oh, dan ketakjuban berubah menjadi geram dan cemoohan. Kekacauan pun meledak. Ibu Lastri berteriak, itu rekaman palsu. Dia yang sakit jiwa. Dia munafik. Tapi teriakannya tenggelam dalam gemuruh suara kerabat yang merasa dikhianati dan dipermalukan. Gila. Mereka mau membunuh. Rendra, kau brengsek. Mempermalukan keluarga. Lastri, selama ini kau pura-pura suci. Rendra terduduk lemas di lantai, wajahnya tertutup tangan, dikelilingi cibiran dan tatapan jijik. Sandiwara mereka runtuh dalam sekejap, di depan audiens yang mereka undang sendiri. Aku memandang sekeliling. Melihat wajah-wajah mereka yang berubah dari pujian menjadi hinaan. Melihat istana kartu kebanggaan Ibu Lastri rubuh. Dengan tenang, aku mengumpulkan clutchku. Pak Bagus dan seorang pengacaranya, yang telah kuminta datang dan menyamar sebagai tamu, mendekat dan berdiri di sampingku, memberikan perlindungan diam-diam. Aku tidak berkata-kata lagi. Tidak perlu. Rekaman dan bukti telah berbicara lebih keras dari apapun. Aku berjalan menuju pintu utama. Langkahku mantap. Kepalaku tegak. Gaun mewah yang mereka belikan seakan menjadi ironi pahit bagi mereka. Di ambang pintu, aku menoleh sekali lagi. Memandangi rumah mewah yang menjadi penjaraku selama 3 tahun. Memandangi dua orang yang telah menyiksaku, yang kini terpuruk dalam kehancuran reputasi mereka sendiri. Lalu, aku melangkah keluar. Menyambut udara malam yang bebas. Tidak ada yang mengikutiku. Tidak ada yang berani. Mereka semua masih terpana di dalam, menyaksikan reruntuhan drama keluarga yang mereka pikir adalah pesta. Mobil jemputan dari kantor Pak Bagus sudah menunggu. Aku masuk, dan tanpa sedikit pun menengok ke belakang, aku meninggalkan segala neraka itu untuk selamanya. Pembalasan tidak selalu berupa kekerasan. Terkadang, pembalasan terbaik adalah membiarkan mereka dikubur oleh keserakahan dan kepalsuan mereka sendiri, di depan penonton yang mereka undang sendiri. Dan malam itu, aku telah melakukannya. 2 tahun. Waktu yang cukup untuk luka mengering, bekasnya membentuk jaringan kuat yang disebut ketahanan. Perkebunan karet Pak D di Muara Enim bukan lagi sekadar angka di sertifikat. Aku tinggal di sana sebagian waktu, belajar dari para manajer yang setia kepada Pak D. Aromanya, lateks segar, tanah basah, dedaunan lebat, menjadi wewangian kebebasanku. Aku bukan hanya pemilik, aku menjadi pengelola yang teliti. Kami bahkan membuka pabrik pengolahan kecil, menciptakan lapangan kerja bagi ratusan warga sekitar. Uang Pak D tidak hanya mengubah hidupku, tetapi juga kehidupan banyak orang. Di atas namanya, aku mendirikan Yayasan Sutrisno Peduli Pendidikan. Setiap kali melihat cahaya di mata anak-anak desa yang bisa bersekolah berkat beasiswa yayasan, aku seperti melihat bayangan Pak D tersenyum. Dia yang membesarkanku dengan cermat. Kini, melalui tanganku, cinta itu meluas.
Perceraianku dengan Rendra berjalan cepat dan final. Dengan rekaman dan bukti perselingkuhan serta percobaan penggelapan dengan paksaan, pengadilan memenangkanku tanpa syarat. Rendra tidak mendapat apa-apa, bahkan harus menanggung biaya perkara. Reputasi Ibu Lastri dan keluarganya hancur lebur di kalangan sosialita Jakarta. Bisnis keluarga mereka yang sudah goyah, ambruk total diterpa skandal dan boikot halus. Hutang menumpuk. Mercedes dan rumah mewah mereka berganti kepemilikan. Suatu siang, di sebuah mal di Jakarta untuk urusan bisnis, aku melihatnya. Rendra. Dia berdiri di depan toko elektronik, mengenakan kemeja putih yang agak lusuh, menawarkan katalog pada orang yang lewat. Posturnya yang dulu tegak, kini sedikit membungkuk. Tatapannya lesu. Sawa matanya berpapasan denganku. Dia membeku. Wajahnya memerah, lalu pucat. Matanya melirik ke sepatu boots kulit yang kupakai, ke tas kerja bermerek sederhana yang kugenggam, lalu ke wajahku yang kini penuh ketenangan, dihias sedikit senyum percaya diri yang tak lagi mencari validasi siapapun. Dia menunduk begitu dalam, ingin menghilang. Aku tidak berhenti, tidak memperlambat langkah, tidak juga mempercepat. Aku hanya melanjutkan langkahku, melewatinya seperti melewati sebuah patung yang tak berarti. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi sakit. Hanya ada pengakuan sunyi bahwa karma tidak perlu didramatisir. Karma bekerja dengan sunyi, dalam kehancuran pelan-pelan dan penyesalan yang harus ditanggung sendiri. Beberapa bulan kemudian, telepon di kantor yayasanku berdering. Stafku mengatakan ada seorang perempuan tua yang sangat memaksa ingin bicara langsung. Suara itu, meski parau dan penuh tangisan, tetap bisa kukenali. Ibu Lastri. Sari, tolong. Ibu minta maaf. Ibu salah. Ibu butuh bantuan. Hutang, rumah kami akan disita. Tolong, Sari. Kasihanilah ibu. Isaknya dramatis, persis seperti dulu saat dia memalsukan kepedulian. Aku mendengarkan hingga dia selesai. Lalu, dengan suara yang tenang dan datar, aku menjawab, Ibu Lastri, aku tidak bisa memberi ibu uang. Tangisnya makin menjadi. Kamu tega, Sari? Setelah semua. Tapi, potongku, yayasan kami sedang membuka lowongan untuk tenaga pembersih dan perawat kebun di perkebunan. Syaratnya hanya kemauan bekerja keras dan jujur. Jika ibu berminat, saya bisa minta staf mengirimkan informasinya. Gajinya cukup untuk hidup sederhana. Hening di seberang sana. Tangisnya tercekat, digantikan oleh decak napas yang tersendat, mungkin karena marah, mungkin karena terkejut. Kamu menyuruhku jadi pembersih? Suaranya nyaris menjerit. Sekarang ibu tahu rasanya, kan? Kataku perlahan, tanpa nada tinggi, rasanya bekerja keras setiap hari untuk bertahan hidup. Seperti dulu yang ibu ajarkan padaku. Aku menutup telepon. Tidak ada kepuasan membara, hanya sebuah penutup yang sempurna. Aku tidak menawarkan bantuan untuk menyiksa, tetapi untuk memberi pelajaran terakhir, bahwa harga diri dan kemandirian tak bisa dibeli, tapi harus diraih dengan kerja keras. Malam ini, aku berdiri di balkon apartemen kecil namun nyaman milikku, menatap gemerlap kota Jakarta yang membentang di bawah. Angin malam berhembus lembut. Di tanganku, secangkir teh hangat. Di dalam dadaku, kedamaian. Aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan atas seseorang, tapi senyum perdamaian dengan diriku sendiri. Perjalanan dari kamar gudang yang pengap ke balkon yang bebas ini telah mengajarku segalanya. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari uang atau balas dendam, melainkan dari keputusan untuk menghargai diri sendiri. Dari keberanian untuk berkata, tidak, pada segala bentuk perlakuan buruk, dan, ya, pada kemungkinan untuk bangkit. Pak D memberikanku sayap berupa warisan. Tapi aku sendiri yang harus berani melompat dari tebing, mengatasi angin kencang, dan belajar terbang. Aku sudah tidak lagi Sari yang lemah, yang pasrah diterpa omong. Aku adalah Sari Wulandari, yang mengelola warisan dengan bijak, yang membayar kebaikan dengan mendirikan yayasan, yang memilih untuk tidak tenggelam dalam kebencian namun juga tidak melupakan pelajaran. Aku angkat cangkir tehku, menatap bintang-bintang yang samar tertutup cahaya kota. Untuk kita, Pak D, bisikku. Aku sudah kuat. Seperti yang selalu kau katakan.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar, sungguh-sungguh, mempercayainya.